Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Hawalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Pada tanggal 7 Juli tahun 2022, seorang ahli anestesi yang bernama Giovanni Quintela Biseha telah ditangkap polisi karena memperkaos seorang wanita hamil selama di ruang operasi sesar. Perawat dan teknisi keperawatan dari unit kesehatan masyarakat mencurigai dengan perilaku dan jumlah obat penenang yang diberikan dokter kepada ibu hamil yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 7 Juli tahun 2022. Pada operasi ketiga malam itu, kelakuannya tertangkap saat pasien sedang dibius. Perawat di ruang operasi tersebut meletakkan handphonenya di sebuah lemari untuk merekam kelakuan Giovanni yang sudah dicurigai sejak 2 bulan lalu. Mereka ingin melaporkan bahwa perilaku dan tindakan Giovanni telah melanggar aturan di rumah sakit tersebut. Tetapi perawat-perawat ini tidak memiliki bukti yang cukup kuat untuk membawanya ke kantor polisi. Setelah gambar yang diambil oleh perawat yang berada di dalam pusat bedah Hospital da Mulher Helloneida Stuart di São João de Meriti, Baixada Fluminense di Rio de Janeiro. Dalam rekaman video tersebut, terlihat pasien tampak berbaring, tidak sadarkan diri di atas tandu, dan di sisi kiri tim bedah telah memulai prosedurnya. Dalam kasus ini sudah banyak kejanggalan. Karena pada umumnya, pengalaman pribadi, ketika kita memilih dokter bedah dan masuk ke ruang operasi, dokter akan menanyakan kepada pasien mau dianestesi penuh atau setengah badan. Tetapi jika dalam keadaan darurat, ahli anestesi akan membius total si pasien. Seperti kasus yang saya alami kemarin, saat berlangsungnya operasi, saya sepenuhnya tersadar. Namun ketika bayi saya lahir dan saya mendengar tangisannya, entah kenapa, detak jantung saya melebihi dari 200. Dan seketika ahli anestesi memberikan bius total kepada saya, sehingga saya tersadar sudah ada di ruang perawatan. Dan biasanya di ruang operasi, dokter bedah juga mengizinkan untuk 1 orang mendampingi pasien. Sedang dalam kasus ini, dari pasien yang dibius total dan tidak ada pendamping di ruang operasi, padahal rumah sakit tempat kejadian ini sangat bagus fasilitas juga tempatnya. Kembali ke kasus, dalam rekaman yang diambil oleh perawat tersebut, terlihat Giovanni mengeluarkan burungnya tepat di samping mulut pasien dan memasukkan hingga keluar air maninya. Dari waktu mengeluarkan burung sampai keluar air maninya itu berdurasi sekitar 10 menit. Setelah itu, lalu dia dengan santai mengambil kain putih untuk mengelap mulut si pasien yang terkena air maninya, untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Karena kita tahu jika wanita dalam operasi sesar, pasti ada tirai yang diletakkan di depan muka kita. Karena tirai itu berwarna hijau dan tebal, bukan yang transparan, maka para perawat dan ahli bedah pun tidak mengetahui apa yang dilakukan Giovanni di balik tirai tersebut. Giovanni kembali bekerja setelah terpuaskan apa yang dia harapkan. Terlihat juga dalam video itu, dokter dan perawat lainnya sedang sibuk dengan berlangsungnya operasi sesar di ruangan tersebut. Maka tidak ada yang memberi perhatian kepada Giovanni. Perawat di rumah sakit tersebut mengatakan, kemungkinan Giovanni melakukan hal tersebut bukanlah yang pertama kali. Karena perawat-perawat di sana telah mencurigai kelakuan Giovanni selama 2 bulan belakangan. Setelah jalannya operasi sesar selesai dan perawat itu mengambil handphonenya dan menyaksikan apa yang selama ini mereka curigai benar terjadi, mereka langsung memberikan rekaman video tersebut kepada manajer rumah sakit dan mereka langsung menghubungi polisi dan melaporkan tersangka. Di saat itu juga Giovanni dijemput di rumah sakit oleh polisi ketika dia duduk dengan memakai seragam tugasnya. Polisi mengatakan bahwa dirinya akan membawanya ke kantor polisi atas tuduhan pemerkosaan. Wajah Giovanni terlihat sangat terkejut. Dan ketika polisi mengatakan bahwa bukti rekaman video sudah ada di tangan polisi, dia terlihat sangat bingung sambil bertanya, "Video apa?"
Polisi pun memberi kesempatan kepada Giovanni jika dia mau memanggil pengacaranya atau pembelanya dalam kasus tersebut. Giovanni saat dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi, dia memilih membisu karena semua terjadi secara tiba-tiba tanpa dia sangka. Maka Giovanni menyerahkan semuanya kepada pembela dan juga pengacaranya. Para saksi dan perawat di rumah sakit itu, mereka melaporkan bahwa Giovanni telah berpartisipasi dalam setidaknya 2 operasi pada malam hari itu. Dalam 2 operasi sebelumnya di ruangan lain, tempat tersebut tidak memungkinkan untuk perawat merekam apa yang dilakukan Giovanni kepada pasien. Namun pada operasi ketiga hari itu, mereka berhasil meletakkan handphone di ruangan tersebut untuk mencari bukti. Polisi sedang menyelidiki kasus ini dan mencari kemungkinan korban lainnya. Karena Giovanni tidak hanya bekerja di hospital tersebut, dia juga bekerja di tempat lain. Kasus Giovanni ini akan diperberat karena semua kejahatannya telah direncanakan. Setelah berita keluar dari TV nasional, beberapa wanita lain melaporkan bahwa setelah mereka keluar dari ruang operasi sesar di rumah sakit yang sama dengan dokter anestesi yang sama pula, mereka mengeluhkan karena mereka merasakan ada substan yang mengotori wajah mereka. Ketika pasien meminta izin kepada dokter anestesi untuk suaminya mendampinginya saat berlangsungnya operasi, Giovanni mengatakan untuk suami pasien keluar saat dokter menjalankan prosedurnya. Pasien juga mengeluhkan setelah dia keluar dari ruang operasi, mereka ini masih tidak sadarkan diri. Bahkan beberapa keluarga si pasien pun sempat bertanya kepada pihak rumah sakit tentang keadaan pasien yang masih belum sadarkan diri. Sejak saat itu, para perawat di rumah sakit itu mengetahui adanya kesalahan dosis yang diberikan oleh Giovanni kepada para pasien. Polisi masih terus menelusuri kasus ini, sedang Giovanni sudah dimasukkan ke jeruji besi. Sekian jurnal hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di jurnal berikutnya.